Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Bidan Putri Diana. Ini dengan Ibu siapa? Bu Ayu. Baik, ada yang bisa saya bantu Bu? Saya mau tanya tentang alat kontrasepsi kondom pria, Bu. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar dan mengetahui tentang alat kontrasepsi kondom pria ini? Belum. Jika belum, saya akan jelaskan ya Bu. Pengertian dari kondom pria yaitu sarung karet yang terbuat dari berbagai bahan, diantaranya karet, plastik, atau bahan alami lainnya yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Kemudian cara pemakaiannya yaitu sarungan pada penis dalam keadaan ereksi, baru kemudian melakukan hubungan seksual. Kerugian dari alat kontrasepsi ini yaitu angka kegagalan relatif tinggi disebabkan oleh pemakaian yang tidak benar. Yang kedua, perlu menghentikan sementara aktivitas dan spontanitas hubungan seksual untuk memasang kondom. Yang ketiga yaitu keuntungan kontrasepsi akan diperoleh jika kondom dipakai benar atau konsisten. Efek samping dari alat kontrasepsi ini yaitu berkurangnya sensitivitas gland penis. Yang kedua, alergi terhadap karet. Tempat penjualannya bisa dibeli di apotek, BPM, puskesmas maupun toko obat lainnya. Cara pembuangan yaitu jangan dibuang pada toilet, selokan atau parit. Yang kedua yaitu dibakar bersama sampah, tidak boleh. Yang ketiga, dibersihkan dulu atau dicuci, bungkus, ikat lalu masukkan ke tempat sampah. Yang keempat yaitu ditanam. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan Bu? Tidak. Ibu sudah jelas? Sudah. Baik, kalau begitu saya cukupkan sekian untuk penjelasan kali ini. Apabila ada pertanyaan lagi silakan datang di sini ya Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Bidan Putri Diana. Ini dengan Ibu siapa? Bu Anissa. Baik, ada yang bisa saya bantu Bu? Saya mau tanya tentang konseling kondom wanita, Bu. Baik, sebelumnya apakah Ibu ada keluhan? Tidak. Kalau begitu, sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang kondom wanita apa belum? Belum. Jika belum, saya akan jelaskan ya Bu. Pengertiannya yaitu kondom wanita merupakan sarung yang dipasang pada organ dalam wanita, berbentuk silinder panjang, bermuara berpinggir tebal pada kedua sisi serta terdapat lubrikan pada sisi luar dalam. Kemudian cara pemakaiannya yaitu 1. Perhatikan kemasan kondom. Jangan kenakan kondom apabila kemasannya robek atau kondom tampak rapuh dan kusut. Jangan menggunakan kondom yang kadaluarsa ya Bu. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasang kondom. Yang ketiga, dapat dimasukkan hingga 8 jam sebelum senggama. Untuk perlindungan maksimal, masukkan kondom sebelum penis masuk ke dalam vagina. Kemudian pilih posisi yang nyaman untuk memasukkan kondom. Bisa jongkok, mengangkat satu kaki atau berbaring. Kemudian gesek sisi kondom bersamaan untuk meratakan pelumas. Yang ketiga, remas dan putar ujung kondom yang akan dimasukkan ke dalam vagina sehingga menjadi panjang dan menyempit. Lalu buka labia mayora dengan tangan lain untuk melihat mulut vagina. Kemudian masukkan ujung kondom ke dalam vagina sejauh mungkin dengan hati-hati. Lalu gunakan jari untuk mendorong kondom hingga sekitar 2-3 cm bagian ujung. Lalu pria atau wanita harus berhati-hati memasukkan ujung penis ke dalam kondom. Jika penis berada di luar kondom, tarik dan coba lagi. Lalu jika kondom tiba-tiba keluar dari vagina saat senggama, pasang kembali kondom dengan benar. Selanjutnya yaitu kondom tidak harus segera dilepas setelah senggama. Lepas kondom sebelum berdiri untuk mencegah tumpahan cairan semen di sekitar vagina. Lalu jika akan melakukan senggama lagi, gunakan kondom yang baru. Keuntungan dari kondom wanita ini yaitu 1. Mencegah kehamilan. Yang kedua, memberi perlindungan terhadap PMS. Yang ketiga, dapat diandalkan atau relatif murah. Yang keempat, sederhana, ringan, disposable, dan reversible. Yang kelima, tidak memerlukan pemeriksaan medis, supervisi, atau follow up. Kerugiannya yaitu angka kegagalan relatif tinggi karena disebabkan oleh pemakaian yang tidak konsisten. Yang kedua, perlu menghentikan sementara aktivitas dan spontanitas hubungan seksual untuk memasang kondom. Yang ketiga, keuntungan kontraseptif akan diperoleh
jika kondom dipakai secara benar dan konsisten pada setiap hubungan seksual. Efek samping dari kondom wanita ini yaitu yang pertama, berkurangnya sensitivitas gland penis. Yang kedua yaitu alergi terhadap karet. Pembelian kondom bisa dibeli di apotek, puskesmas, toko obat, Alfamart, dan Indomart. Lalu cara pembuangan yang benar yaitu jangan dibuang ke dalam toilet, selokan, atau dilempar ke halaman. Yang kedua, dibakar bersama sampah. Yang ketiga, bersihkan dulu, dicuci, bungkus, ikat, lalu masukkan ke tempat sampah. Yang keempat yaitu ditanam. Baik, sekian penjelasan dari kondom wanita ini. Apakah Ibu sudah jelas? Sudah. Ada yang ditanyakan, Bu? Tidak. Jika tidak, saya akhiri penjelasan kali ini ya Bu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Putri Diana. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Anissa. Baik, ada yang bisa saya bantu Bu? Saya mau tanya tentang konseling kontrasepsi spermisida. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar dan mengetahui tentang kontrasepsi spermisida? Belum. Jika belum, saya akan jelaskan ya Bu. Pengertian dari metode spermisida yaitu alat kontrasepsi yang mengandung zat-zat kimia yang kerjanya melumpuhkan spermatozoa di dalam vagina sebelum spermatozoa bergerak ke dalam traktus genitalia interna. Secara mekanis untuk menghalangi spermatozoa dan secara kimiawi untuk imobilisasi atau mematikan spermatozoa. Macam-macam pilihan spermisida yaitu ada 3. Yang pertama, aerosol atau busa. Ini akan efektif setelah dimasukkan. Aerosol dianjurkan bila spermisida digunakan sebagai pilihan pertama atau metode kontrasepsi lain jika tidak sesuai dengan klien. Yang kedua, tablet vagina, suppositoria, dan film. Sangat mudah dibawa dan disimpan. Penggunaannya dianjurkan menunggu 10-15 menit setelah dimasukkan sebelum hubungan seksual. Yang ketiga, jenis spermisida jeli biasanya digunakan bersamaan dengan diafragma. Kemudian manfaat dari metode spermisida yaitu 1. Efektif seketika atau busa dan krim. Yang kedua, tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan klien. Yang ketiga, sebagai metode pendukung lain. Yang keempat, mudah digunakan. Yang kelima, meningkatkan lubrikasi selama hubungan seksual. Kerugian dari metode spermisida yaitu yang pertama, angka kegagalan relatif tinggi karena disebabkan oleh pemakaian yang tidak konsisten. Yang kedua, harus digunakan segera sebelum senggama. Yang ketiga, harus dimasukkan ke dalam vagina. Ada wanita yang segan melakukannya. Yang keempat, harus diberikan berulang kali untuk senggama yang berturut-turut. Yang kelima, dapat menimbulkan iritasi atau rasa panas pada beberapa wanita. Cara pemakaian spermisida aerosol atau busa yang benar yaitu kocok tempat aerosol 20-30 menit sebelum digunakan. Yang kedua, tempatkan kontainer dengan posisi ke atas, letakkan aplikator pada mulut kontainer dan tekan untuk mengisi busa. Yang ketiga, masukkan aplikator ke dalam vagina mendekati serviks dengan posisi berbaring. Dorong sampai busa keluar. Yang keempat, ketika menarik aplikator, pastikan untuk tidak menarik kembali pendorong karena busa dapat kembali ke pendorong. Aplikator segera dicuci menggunakan sabun dan air, kemudian dikeringkan. Yang keenam yaitu aplikator sebaiknya digunakan untuk pribadi. Cara pemakaian spermisida tablet vagina atau suppositoria yang benar yaitu cuci tangan sebelum membuka paket. Yang kedua, lepaskan tablet atau suppositoria sambil berbaring. Kemudian tablet vagina atau suppositoria jauh ke dalam vagina. Tunggu 10-15 menit sebelum memulai hubungan seksual. Yang keempat yaitu sediakan selalu ekstra tablet vagina atau suppositoria. Selanjutnya yaitu cara pemakaian spermisida krim atau jeli yang benar yaitu yang pertama, masukkan krim ke dalam aplikator sampai penuh, kemudian masukkan aplikator ke dalam vagina sampai mendekati serviks. Yang kedua, tekan alat pendorong sampai keluar, tidak perlu menunggu kerja krim. Yang ketiga, aplikator harus dicuci dengan sabun dan air, kemudian dikeringkan.
Yang ketiga yaitu untuk memudahkan pembersihan, pisahkan bagian-bagian alatnya. Yang kemudian aplikator sebaiknya digunakan untuk pribadi. Selanjutnya yaitu sediakan selalu pengadaan krim. Efek samping dari metode spermisida yaitu yang pertama reaksi alergi baik pada wanita maupun pria. Yang kedua, suppositoria tidak meleleh atau tidak membentuk busa di dalam vagina. Sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak. Ibu sudah jelas? Sudah. Baik, kalau begitu saya akhiri konseling hari ini ya, Bu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan nama saya Bidan Putri Diana. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Ayu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Bisa, saya mau menanyakan tentang metode suhu basal tubuh. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar dan mengetahui tentang metode suhu basal tubuh? Belum. Baik, jika belum saya akan jelaskan ya, Bu. Sebelumnya apakah Ibu ada keluhan? Tidak. Tidak. Pengertian dari metode suhu basal yaitu suatu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan mengukur suhu tubuh untuk mengetahui suhu basal tubuh yang dapat menentukan masa ovulasi. Kemudian efektivitas metode suhu basal tubuh ini yaitu efektivitasnya cukup baik dengan angka kegagalan 0,3 sampai 6,6 kehamilan pada 100 wanita per tahun. Lebih efektif lagi apabila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain seperti kondom, spermisida ataupun metode kalender atau pantang berkala. Kemudian keuntungan dari metode suhu basal tubuh yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasangan terhadap masa subur. Yang kedua, membantu wanita yang mengalami siklus tidak teratur dengan cara mendeteksi ovulasi. Yang ketiga, dapat membantu menunjukkan perubahan tubuh lain selain lendir serviks. Yang keempat yaitu berada dalam kendali wanita. Yang kelima, dapat digunakan untuk mencegah atau meningkatkan kehamilan. Kemudian yaitu keterbatasan metode suhu basal tubuh yaitu 1. Membutuhkan motivasi. Yang kedua, perlu diajarkan oleh spesialis keluarga berencana alami. Yang ketiga, suhu tubuh basal dipengaruhi oleh penyakit, kurang tidur, stres, atau tekanan emosional. Kemudian teknik pengukuran metode basal tubuh yaitu 1. Umumnya digunakan untuk termometer khusus dengan kalibrasi yang diperbesar, atau jika tidak tersedia gunakan termometer merkuri. 2. Waktu pengukuran harus pada saat yang sama setiap pagi dan setelah tidur nyenyak sedikitnya 3-5 jam. Yang ketiga yaitu pengukuran suhu tubuh melalui oral selama 3 menit, rektal dan vagina selama 1 menit. Yang keempat yaitu pengukuran suhu tubuh basal harus dilakukan dan dicatat tiap harinya. Yang kelima, gunakan catatan suhu pada kartu tersebut untuk 10 hari pertama dari siklus haid. Yang keenam, abaikan setiap suhu tinggi yang disebabkan oleh demam atau gangguan lain. Yang ketujuh yaitu tarik garis pada 0,5 derajat Celcius sampai 0,1 derajat Celcius di atas suhu tertinggi dari suhu 10 hari tersebut. Selanjutnya yaitu periode tak subur mulai pada sore hari setelah hari ketiga berturut-turut. 9. Hari pantang senggama dilakukan sejak hari pertama haid hingga sore ketiga kenaikan secara berurutan suhu basal tubuh. Yang ke-10 yaitu masa pantang untuk senggama pada metode suhu basal tubuh lebih panjang dari metode ovulasi Billings. Yang ke-11 yaitu perhatikan kondisi lendir subur dan tak subur yang dapat diamati. Baik, apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak. Ibu sudah jelas? Sudah. Baik, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya ya, Bu. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan nama saya Bidan Putri Diana. Ini dengan Bu siapa? Bu Ansa. Baik, ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau tanya tentang metode lendir serviks, Bu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang metode lendir serviks? Belum. Belum. Jika belum, saya akan jelaskan ya, Bu. Sebelumnya Ibu ada keluhan? Belum. Ya, Bu, pengertian dari metode lendir serviks yaitu metode keluarga berencana alamiah
dengan cara mengenali masa subur dari siklus menstruasi dengan mengamati lendir serviks dan perubahan rasa pada vulva menjelang hari-hari ovulasi. Kemudian kelebihan metode lendir serviks ini yaitu yang pertama memungkinkan setiap kehamilan direncanakan, yang kedua dapat membantu pasangan yang ingin hamil, yang ketiga tidak berbahaya karena menggunakan cara yang alamiah, yang keempat ekonomis, yang kelima praktis dan mendidik kemandirian. Kemudian kerugian dari metode lendir serviks yaitu satu, membutuhkan komitmen, yang kedua perlu diajarkan oleh spesialis KB alami, yang ketiga dapat membutuhkan 2-3 siklus untuk mempelajari metode, yang keempat melibatkan sentuhan pada tubuh yang tidak disukai beberapa wanita, yang kelima membutuhkan pantang. Teknik metode lendir serviks ini yang pertama yaitu catatlah setiap kali pengamatan dilakukan dengan suatu rangkaian kode, misalnya stiker atau tinta berwarna apapun. Contoh, pakai tanda bintang atau merah untuk menandakan perdarahan haid. Yang kedua, pakai huruf K atau hijau untuk menandakan perasaan kering atau kental dan keruh. Gambar suatu tanda F atau biarkan kosong untuk memperlihatkan lendir subur yang basah, jernih, licin, dan mulur. Yang keempat yaitu pakai huruf L atau warna kuning untuk memperlihatkan lendir tak subur yang kental, putih, keruh, dan lengket. Yang kedua yaitu periksa lendir setiap kali ke belakang dan sebelum tidur. Yang ketiga, abstinen atau pantang senggama paling sedikit 1 siklus sehingga klien akan mengenali hari-hari lendir. Yang keempat, hindari senggama pada waktu haid. Yang kelima, pada hari kering setelah haid, aman untuk bersenggama selang 1 malam atau aturan selang-seling. Yang keenam, hindari senggama segera setelah ada lendir jenis apa juga atau perasaan basah muncul. Yang ketujuh, tandai hari terakhir dengan lendir jernih, licin, dan mulur dengan tanda X. Ini adalah hari puncak atau hari ovulasi. Yang kedelapan, setelah hari puncak hindari senggama untuk 3 hari berikutnya, siang dan malam, mulai dari pagi hari keempat setelah kering. Ini adalah hari-hari aman untuk bersenggama sampai haid berikutnya. Sekian dari penjelasan dari metode lendir serviks. Ada yang ditanyakan, Bu? Tidak. Ibu sudah jelas? Sudah. Baik, saya akhiri dari penjelasan kali ini ya, Bu. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Selamat pagi, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Bidan Putri Diana. Ini dengan Ibu siapa? Bu Ayu. Baik, ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau tanya tentang kontrasepsi metode simtotermal, Bu. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar dan mengetahui tentang metode simtotermal? Belum. Jika belum, saya akan jelaskan ya, Bu. Ibu ada keluhan? Tidak. Baik, saya mulai ya, Bu. Pengertian dari metode simtotermal yaitu metode keluarga berencana alamiah yang mengidentifikasi masa subur dari siklus menstruasi wanita. Metode simtotermal mengkombinasikan metode suhu basal tubuh dan mukosa serviks. Kontraindikasi pada metode simtotermal yaitu 1. Tidak ada komitmen antara pasangan suami istri untuk menggunakan metode simtotermal. Yang kedua, wanita yang tidak dapat mengamati hari suburnya karena sifat wanita itu sendiri-sendiri dan atau alasan lain. Yang ketiga, wanita yang ragu apakah dia mampu untuk tidak melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi barir minimal 10 hari setiap bulan. Yang keempat yaitu wanita yang mempunyai resiko kesehatan atau medis tertentu yang membahayakan jika dia hamil. Yang kelima, wanita yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang dapat mempengaruhi suhu basal tubuh. Keuntungan dari metode simtotermal yaitu 1. Ada efek fisik seperti obat-obatan. Yang kedua, aman. Yang ketiga, ekonomis. Yang keempat, meningkatkan hubungan kerjasama antar pasien. Yang kelima, dapat langsung dihentikan apabila pasangan menginginkan kehamilan. Kerugian dari metode ini yaitu tidak cocok digunakan oleh wanita yang mempunyai bayi, penyakit pasca perjalanan maupun
mengkonsumsi alkohol. Yang kedua, metode simptotermal kurang efektif karena pengguna harus mengamati dan mencatat suhu basah tubuh maupun perubahan lendir serviks. Yang ketiga, metode simptotermal memerlukan kerjasama antara pasangan suami istri. Yang keempat, pengguna harus mendapatkan pelatihan atau instruksi yang benar. Efek samping dari metode simptotermal yaitu 1. Komplikasi yang langsung tidak ada. Yang kedua, persoalan timbul bila terjadi kegagalan kehamilan karena data-data yang menunjukkan timbulnya kelainan-kelainan janin sehubungan dengan terjadinya fertilisasi oleh spermatozoa dan ovum yang berumur tua atau terlalu matang. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak. Ibu sudah jelas? Sudah. Kalau begitu saya akhiri ya, Bu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat Perkenalkan, pagi. nama saya Bidang Putri Diana. Ini dengan Ibu siapa? Bu Tami. Baik, ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau tanya tentang kontrasepsi diafragma dan penutup serviks. Baik, sebelumnya apakah Ibu ada keluhan? Tidak. Tidak. Kalau begitu, saya akan jelaskan kontrasepsi diafragma dan penutup serviks ya, Bu. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar dan mengetahui tentang kontrasepsi diafragma dan penutup serviks belum? Jika belum, saya mulai ya, Bu. Pengertian dari diafragma yaitu kap berbentuk bulat cembung terbuat dari karet atau silikon dengan tepi yang kuat yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Kemudian pengertian dari penutup serviks yaitu kap berbentuk setengah silinder terbuat dari lateks atau silikon yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Kelebihan dari metode diafragma dan penutup serviks yaitu 1. Mencegah kehamilan dan melindungi dari beberapa PMS. Yang kedua, tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan klien. Yang ketiga, tidak mengganggu hubungan seksual karena telah terpasang sampai 6 jam sebelumnya. Yang keempat, yaitu tidak mempunyai pengaruh hormonal. Kemudian kekurangan metode diafragma dan penutup serviks ini yaitu 1. Efektivitas sedang. Yang kedua, pada 6 jam pasca hubungan seksual, alat masih harus berada di posisinya. Yang ketiga, yaitu pada beberapa pengguna menjadi penyebab infeksi saluran kemih. Kemudian cara pemakaian diafragma yang benar yaitu cuci tangan terlebih dahulu. Yang kemudian, pastikan diafragma tidak berlubang atau rusak. Yang ketiga, masukkan jari ke dalam vagina sampai menyentuh serviks. Yang keempat, jika diafragma tidak nyaman, tarik dan pasang kembali. Kemudian diafragma berada di dalam vagina paling tidak 6 jam setelah senggama. Kemudian cara pelepasan diafragma yang benar yaitu cuci tangan terlebih dahulu, masukkan jari ke dalam vagina hingga kap diafragma terasa. Kemudian masukkan jari di bawah kap diafragma perlahan, lalu tarik keluar, jangan menggunakan kuku ya, Bu. Lalu cuci diafragma dengan sabun dan air mengalir, lalu keringkan setelah penggunaan. Cara pemakaian penutup serviks yang benar yaitu isi sepertiga cup dengan spermisida krim, jeli atau busa, lalu cuci tangan, kemudian tekan tepi cup di sekitar serviks hingga serviks tertutup sempurna. Tekan perlahan bagian tengah untuk melekatkan cup. Kemudian masukkan penutup serviks hingga 42 jam sebelum senggama. Cara pelepasan penutup serviks yang benar yaitu cuci tangan terlebih dahulu. Lepas penutup serviks paling tidak 6 jam setelah pre-ejakulasi terakhir, namun tidak boleh lebih dari 48 jam berada di dalam vagina ya, Bu. Kemudian buka ujung-ujung kap untuk mengendurkan lekatan pada serviks, lalu tarik perlahan keluar vagina. Kemudian cuci diafragma dengan sabun dan air mengalir, lalu keringkan setelah penggunaan. Efek samping dari metode spermisida dan penutup serviks ini yang pertama yaitu reaksi alergi dan infeksi saluran kemih. Yang kedua, rasa nyeri, tekanan pada kandung kemih atau rektum. Yang ketiga, timbul cairan vagina dan berbau jika dibiarkan lebih dari 24 sampai 48 jam. Baik, sekian penjelasan dari kontrasepsi diafragma dan penutup serviks ini. Apakah Ibu sudah jelas? Sudah. Ada yang ditanyakan, Bu? Sudah. Baik, kalau begitu saya akhiri tentang konseling hari ini ya, Bu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kerjasamanya ya, Bu. Ya.